Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bikin merinding, Indonesia tunjukkan posisi besarnya di mata dunia. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. President Vladimir Putin is hosting his Indonesian counterpart in Moscow. This is President Prabowo Subianto's third visit to Russia. Mr. Putin confirmed they are ready. Subianto is in the Russian Federation, and actually this year it is already numerous rounds of talks that he's having with his Russian counterpart, and we understand that. Pertemuan ini saya ingat ada rencana yang sangat besar termasuk energi nuklir. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait, dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu. Tak semua negara bisa membahas nuklir di level pemimpin dunia. Saat peluang kerja sama energi nuklir dibicarakan, Indonesia ada di pusat perhatian dunia. Tawaran ini hanya diberikan kepada negara tertentu yang mereka percayakan, yang dianggap mereka kuat. Dalam pertemuan ini, pembahasan energi nuklir muncul sebagai opsi kerja sama jangka panjang, dan dunia melihat Indonesia sebagai mitra yang dipercaya. Hari ini, Indonesia kembali membuat dunia terdiam, dan pertemuan terbarunya di panggung global menjadi bukti nyata Indonesia bukan lagi penonton, tapi pemain penting. Subscribe dan banggalah menjadi bagian dari Indonesia. Kami akan mengupas bagaimana reaksi dunia terhadap Indonesia, mengekspos setiap fakta menarik, dan menyimpulkan makna besar di balik sorotan global itu. Dukung terus Indonesia Stronger dengan cara subscribe dan terus bangga menjadi bagian dari kekuatan bangsa Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, perhatian dunia internasional tertuju pada pertemuan strategis Indonesia dengan Rusia. Pertemuan ini bukan sekadar diplomasi biasa, bukan pula kunjungan seremonial. Media internasional, analis geopolitik, dan pengamat hubungan global menyoroti satu hal yang sama. Indonesia datang dengan posisi yang kuat, percaya diri dan dihormati, tidak memihak, tidak tunduk, dan tidak memprovokasi. Inilah ciri khas diplomasi Indonesia yang kini semakin diakui dunia. Pertemuan ini terjadi di tengah situasi global yang sensitif, ketegangan geopolitik, konflik antar negara besar, serta perubahan peta kekuatan dunia membuat setiap pertemuan tingkat tinggi memiliki makna strategis. Jika pembahasan mengenai nuklir terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin wilayah ASEAN akan lebih waspada terhadap setiap tindakan mengenai kata nuklir. Dalam konteks ini, Indonesia dipandang sebagai negara besar di Asia Tenggara, anggota penuh BRICS, anggota aktif G20, mitra strategis bagi banyak kekuatan global, dan aktor penting di Global South. Banyak analis luar negeri menilai, Indonesia mampu menjaga keseimbangan, berbicara dengan semua pihak, tanpa kehilangan jati diri nasionalnya. Yang membuat banyak negara terkesan, bukan hanya siapa yang ditemui Indonesia, tetapi bagaimana Indonesia bersikap. Beberapa poin yang banyak disorot dunia. Indonesia menekankan kerjasama damai dan saling menguntungkan. Indonesia tidak membawa retorika konflik. Indonesia fokus pada stabilitas, pembangunan, dan masa depan. Dalam berbagai analisis global, Indonesia disebut sebagai negara penyeimbang, mitra yang rasional, kekuatan regional yang matang secara diplomasi. Ini bukan pujian kosong. Ini lahir dari konsistensi sikap Indonesia selama bertahun-tahun di panggung internasional. Bagi Indonesia sendiri, pertemuan ini memberi pesan kuat. Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Indonesia dianggap mampu berbicara setara dengan negara besar. Indonesia dipercaya sebagai mitra jangka panjang. Dunia melihat Indonesia sebagai negara yang stabil secara politik, memiliki visi jangka panjang, dan mampu memainkan peran strategis tanpa intimidasi. Inilah yang membuat banyak pihak menyebut pertemuan ini sebagai simbol naiknya posisi Indonesia di mata dunia. Perlu ditegaskan, ini bukan soal berpihak, bukan soal konflik, dan bukan soal ancaman. Ini tentang pengakuan bahwa Indonesia punya suara, punya posisi,
dan punya pengaruh. Semua ini dicapai melalui diplomasi, konsistensi, dan kepentingan nasional yang jelas. Pertemuan terbaru Indonesia di panggung global memberi satu pesan kuat. Indonesia kini berdiri lebih tinggi, lebih percaya diri, dan lebih dihormati. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan sikap yang tegas dan berkelas. Dan inilah alasan mengapa banyak pihak mengatakan Indonesia sedang menunjukkan posisi besarnya di mata dunia. Kita sebagai anak bangsa harus bangga dan berani terhadap tujuan positif Indonesia di kancah internasional. Jika kamu bangga melihat Indonesia semakin diperhitungkan dunia, jika kamu ingin terus mengikuti analisis global dari sudut pandang Indonesia, subscribe channel Indonesia Stronger, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu posisi Indonesia hari ini. Karena Indonesia tidak sedang berteriak, Indonesia sedang diperhatikan dunia. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke guys, itu tadi ya videonya ini. Jadi memang posisi Indonesia, suara Indonesia itu semakin berpengaruh ya di peringkat global, semakin diperhitungkan gitu ya. Pengaruhnya dengan diplomasinya yang sangat baik, kepercayaan dunia kepada Indonesia itu semakin tinggi gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.